Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi dengan saya, Bu Ayu. Hari ini saya akan memberikan kalian layanan bimbingan klasikal dengan topik prokrastinasi dan cara mengatasinya. Tujuan dari layanan ini adalah agar kalian mampu memahami apa itu prokrastinasi dan bisa mengatasi prokrastinasi akademik. Di video ini saya akan memberikan kalian materi tentang pengertian prokrastinasi, selanjutnya ciri-ciri prokrastinasi, lalu penyebab dan dampak prokrastinasi. Yang terakhir, nanti ada tips cara mengatasi prokrastinasi. Nah, di akhir video ini kalian harus membuat refleksi. Bagaimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung ke videonya. Oke, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan prokrastinasi? Prokrastinasi adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun mengetahui bahwa penundaannya dapat menghasilkan dampak buruk. Prokrastinasi berasal dari bahasa Latin yaitu pro yang berarti maju, ke depan, lebih menyukai. Dan krastinus ya ini berarti besok. Jadi artinya prokrastinasi yaitu lebih suka melakukan tugasnya besok. Menunda atau sengaja menunda pekerjaan atau menyelesaikan tugasnya meskipun kita menyadari bahwa perilaku itu dapat mengakibatkan kecemasan yang membuat tugas tidak selesai tepat waktu dan maksimal. Berikutnya adalah ciri-ciri prokrastinasi akademik. Yang pertama yaitu penundaan untuk memulai menyelesaikan tugas yang dihadapi. Rasanya seperti nanti aja deh, tidak apa-apa. Yang kedua, keterlambatan dalam menyelesaikan tugas karena melakukan hal-hal lain yang tidak dibutuhkan. Mungkin niat awalnya mencari referensi di internet, malah buka yang lain dan akhirnya keterusan. Ayo, siapa yang kayak gini? Yang ketiga yaitu kesenjangan waktu antara rencana yang ditetapkan dan kinerja aktual. Jadi, pasti kita itu punya keinginan untuk mengerjakan nanti malam. Contohnya begitu. Tapi ternyata pas tiba waktunya berubah pikiran seperti alah besok aja, masih lama kok deadline-nya. Dan yang keempat, melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada tugas yang harus dikerjakan. Contoh, ngobrol, nonton, jalan-jalan, tidur, dan lain-lain. Berikutnya yaitu, apa saja jenis prokrastinasi? Yang pertama adalah prokrastinasi aktif. Perilaku prokrastinasi aktif ketika individu merasa lebih tertantang atau greget saat mengerjakan tugas, pekerjaan, atau aktivitas tertentu yang berdekatan dengan tenggat waktu yang ada. Tipe perilaku prokrastinasi ini cocok untuk melabeli perilaku prokrastinasi yang biasanya lebih mudah ditemukan di sekitar kita. Misalnya, siswa bernama Robi yang cenderung mengerjakan tugas mepet dengan deadline pengumpulan tugas karena merasa lebih termotivasi dan juga tertantang saat detik-detik terakhir. Selain itu, ada sebagian dari mereka yang merasa lebih kreatif dan lebih mengalir ketika mengerjakan di akhir waktu. Yang kedua adalah prokrastinasi pasif. Pada prokrastinasi pasif, penundaan muncul karena individu yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan maupun kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugasnya. Seperti pelajar Randy yang sedang mengalami proses revisi tugas akhir. Ia menunda pekerjaannya karena kesulitan dalam menentukan bagian mana yang harus direvisi terlebih dahulu. Selanjutnya, apa saja perilaku prokrastinasi? Yang pertama, kemampuan membagi waktu yang buruk. Yang kedua, memiliki motivasi yang rendah.
Yang ketiga, mengalami kecemasan dan takut salah. Yang keempat, mengalami kesulitan untuk konsentrasi. Yang kelima, lingkungan yang tidak nyaman. Dan yang keenam, kurangnya pemahaman mengenai tugas. Nah, dari penyebab perilaku prokrastinasi ini, manakah yang sesuai dengan diri kalian? Prokrastinasi juga memiliki dampak buruk. Nah, dari sini kita bisa melihat apa saja dampak dari prokrastinasi. Yang pertama, tugas makin menumpuk. Karena kita menunda-nunda, makanya tugas jadi semakin menumpuk dan semakin banyak. Yang kedua, tidak tenang karena terburu-buru. Jadi rasanya itu tergesa-gesa dan ada perasaan tidak tenang. Selanjutnya yang ketiga, stres karena tekanan tugas yang banyak. Karena tugas menumpuk, makanya tugas makin banyak dan kita jadi semakin stres memikirkannya. Yang keempat, kurang istirahat dan kurang tidur. Karena tugas dikerjakan pada waktu yang bersamaan, jadinya kita kurang istirahat. Yang kelima, ada rasa bersalah dan penyesalan. Siapa ayo yang suka nyesel kenapa tidak dikerjakan dari kemarin-kemarin? Dan yang keenam adalah tugas jadi tidak maksimal hasilnya. Karena dikerjakan dengan terburu-buru, makanya tugasnya jadi tidak maksimal. Baiklah anak-anak, berikut adalah tips mengatasi prokrastinasi. Yang pertama, memotivasi diri sendiri dengan menentukan tujuan. Yang kedua, urutkan prioritas. Kamu harus mempunyai prioritas yang telah kamu tetapkan. Jadi, memiliki prioritas yang lebih tertata rapi. Yang ketiga, menentukan sendiri target waktu penyelesaian tugas. Yang keempat, mengusahakan untuk menyediakan waktu khusus setiap hari untuk mengerjakan tugas secara konsisten. Yang kelima, selesaikan tugas secara bertahap. Yang keenam, jangan pernah takut salah. Mengerjakan tugas dengan benar secara keseluruhan tidaklah instan. Kamu harus belajar dulu dari kesalahan. Dan yang ketujuh, yakin atas kemampuan diri sendiri dan hasil tugas yang dikerjakan. Oke anak-anak, itu tadi materi tentang prokrastinasi dan cara mengatasi prokrastinasi akademik. Sekarang saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri kalian sendiri. Bagaimana selama kamu diberi tugas oleh guru? Apakah selalu menunda-nunda untuk diselesaikan atau tidak? Berikan alasan yang rasional ya. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Bagaimana? Sudah paham? Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa menghubungi saya lewat sini. Tetap semangat dan sehat selalu. Dadah!